Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 82, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pemimpin, anakmu baik-baik saja sekarang. Itu bukan boneka yang dimanipulasi oleh orang lain. Aku baru saja menggunakan cahaya suci. Jika itu boneka, tidak mungkin melakukannya di bawah cahaya dari cahaya suci. Setenang biasanya, jangan dengarkan omong kosong Nathan Lewis. Hugo Bao berkata kepada Yakub Deran. Saya pikir Nathan Lewis tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya, jadi dia mengarang cerita menjadi boneka. Sekarang Tuan Lukas baik-baik saja, itu jelas merupakan pujian dari Tuan Bao barusan. Tapi Nathan Lewis ini tidak puas. Sepertinya dia ingin merebut kredit. Zolan Chow mendengus dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zolan Chow, Yakub Deran pasti memiliki beberapa kebenaran. Dia baru saja meminta Nathan Lewis untuk bergerak, tetapi Nathan Lewis belum bergerak. Putranya baik-baik saja, dan dia tidak memberikan kesempatan kepada Nathan Lewis kesempatan untuk pamer sama sekali. Seharusnya Nathan Lewis sedikit tidak puas dan ingin pamer di depannya, jadi dia mengarang bahwa putranya adalah boneka sehingga dia bisa mengambil tindakan. Ketika putranya sembuh, itu akan menjadi penghargaan Nathan Lewis. Di usia yang begitu muda, kamu tidak belajar keras, tapi kamu belajar mengambil pujian. Anakku baik-baik saja sekarang, tapi kamu masih ingin menyerangnya. Jika kamu berani melakukannya lagi, percaya atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini. Yakub Deran melihat Nathan Lewis, niat membunuh muncul di matanya. Melihat mata Yakub Deran, Falco Wettner ketakutan, dan menarik lengan baju Nathan Lewis ke samping. Tuan Nathan, lupakan saja, mari kita pikirkan dalam jangka panjang. Bukan hanya keluarga mereka. Petik 2. Nathan Lewis tidak tergerak, dia sudah memutuskan untuk menyingkirkan boneka cacing. Kalau tidak dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, dan dia mungkin akan hancur. Tuan Nathan, bukankah Hugo Bao baru saja mencobanya dengan cahaya suci, dan Lukas Deran baik-baik saja? Falco Wettner tidak mengerti mengapa Nathan Lewis begitu keras kepala. Dia adalah cahaya suci omong kosong, hanya untuk menipumu. Mereka semua ditakuti oleh boneka tadi. Bagaimana mungkin Hugo Bao tidak tahu bahwa dia mengatakan ini untuk mencegahku mengambil pujian untuk itu? Sudah lama melihat bahwa Hugo Bao berbicara omong kosong, dan boneka yang baru saja dilihat Hugo Bao dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lukas sekarang dikendalikan oleh boneka itu? Berhentilah berbicara omong kosong, saya pikir Anda ingin mengambil pujian untuk itu. Kata Zolan Chow dengan ekspresi jijik. Apakah anakku boneka atau bukan? Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Yakub Deran berdiri kokoh di depan Lukas dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dalam hal ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya di depannya, dan sinar cahaya merah mulai memenuhi seluruh aula. Aku akan membiarkanmu melihat apa cahaya suci yang sebenarnya. Setelah kata-kata Nathan Lewis jatuh, aula dipenuhi dengan cahaya merah, dan semua orang sepertinya dikelilingi oleh api. Di bawah cahaya merah, Lukas tiba-tiba berteriak kesakitan. Melihat ini, Yakub Deran menatapnya, dan dengan cepat bergerak menuju Nathan Lewis, auranya tiba-tiba mencapai puncaknya, tapi Nathan Lewis benar-benar mengabaikan Yakub Deran. Dengan kekuatan Yakub Deran saat ini, tidak ada cara untuk menyakitinya. Benar saja, Yakub Deran tiba di depan Nathan Lewis, dan setelah dia menamparkan telapak tangannya, terjadi pantulan yang kuat, dan tubuh Yakub Deran terlempar mundur beberapa langkah. Yakub Deran memandang Nathan Lewis dengan tidak percaya, tetapi kemarahan di wajahnya menjadi semakin kuat. Falco Wettner, jika kamu tidak bergerak untuk menghentikannya, apakah kamu ingin diberhentikan? Yakub Deran berteriak pada Falco Wettner yang masih tertegun. Ketika Falco Wettner mendengar ini, dia sangat cemas seperti semut di panci panas, dan menatap Nathan Lewis dengan wajah memohon, Tuan Nathan, Anda harus berhenti. Kepala Pengadilan Wettner, jika Anda percaya padaku,
lihat saja dari pinggir, jika tidak, kamu hanya perlu melakukannya. Nathan Lewis bertekad untuk menghancurkan cacing boneka. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat Nathan Lewis, Falco Wagner tidak punya pilihan. Dia tidak akan melakukan apapun pada Nathan Lewis, dan dia juga tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Nathan Lewis. Falco Wagner, jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan memecatmu. Yakub Deran berteriak marah saat melihat Falco Wagner masih tidak melakukan apa-apa. Pemimpin, Tuan Nathan pasti punya alasan untuk melakukan ini, tolong percaya padanya, Falco Wagner membujuk Yakub Deran. Omong kosong, anakku akan dibunuh olehnya. Yakub Deran melihat putranya menjerit kesakitan, jadi dia berkata kepada Hugo Bao, Tuan Bao, hentikan dia dengan cepat, selama kamu bisa menghentikannya, aku bisa berjanji padamu apapun yang Anda minta. Kata-kata Yakub Deran membuat Hugo Bao senang, dan dia segera mengangguk, pemimpin, saya akan segera mengambil tindakan, tetapi Anda juga tahu bahwa dalam pertempuran mantra, Anda akan mati atau terluka. Anda jangan minta pertanggungjawabanku karena membunuh Nathan Lewis itu. Hugo Bao hanya ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam pada Nathan Lewis, jadi dia membunuh Nathan Lewis. Tidak, kata Yakub Deran dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Lukas memiliki wajah yang ganas, memegangi kepalanya dengan tangannya, dan berguling-guling di tanah, sangat menyakitkan untuk dilihat. Dalam hal ini, maka saya akan bertindak, kata Hugo Bao, sosoknya tiba-tiba dengan kasar, dan kemudian dia mengayunkan telapak tangannya, dan angin telapak tangan berubah menjadi telapak tangan yang besar dan menuju Nathan Lewis, dan cahayanya menyinari tubuh Lukas. Cahaya merah juga terhalang oleh telapak tangan besar, yang membuat Lukas Deran merasa lebih baik. Ayah, selamatkan aku tidak ingin mati. Lukas memeluk erat paha Yakub Deran, matanya penuh kengerian. Nak, jangan khawatir, tidak ada yang bisa membunuhmu, aku telah meminta Tuan Bao untuk melakukannya, jangan khawatir. Yakub Deran berlutut, memeluk Lukas dengan erat dan menghiburnya. Tuan Nathan, Falco Wagner melihat bahwa Hugo Bao telah bergerak, dan gerakan itu sangat mengejutkan, dia buru-buru ingin maju untuk membantu Nathan Lewis. Falco Wagner, jika kamu berani membantu Nathan Lewis, aku tidak hanya akan memberhentikanmu, tetapi juga menghukummu. Yakub Deran menatap Falco Wagner dengan marah. Falco Wagner membeku di tempat, seperti semut di panci panas, dalam dilema. Kepala pengadilan Wagner, kamu hanya melihatnya, seorang penyihir belaka, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku, kata Nathan Lewis dengan ekspresi jijik, mulutnya sedikit terangkat. Nak, kamu tidak akan menjadi gila setelah beberapa saat, kata Hugo Bao, mengucapkan kata-kata di mulutnya, nyala api yang mengamuk tiba-tiba keluar dari telapak tangannya yang besar, dan gelombang panas menyapu seluruh aula dalam sekejap, semua orang bisa rasakan panasnya gelombang panas, satu persatu luar biasa untuk disaksikan. Saat ini, Zolan Chow menunjukkan senyum ganas, Nathan Lewis merusak perbuatan baiknya, jadi dia harus mati, sekarang dia ingin melihat Nathan Lewis mati dengan matanya sendiri. Tetapi pada saat berikutnya, semua orang terkejut. Saya melihat telapak tangan Hugo Bao yang sangat besar dengan api menggantung di atas kepala Nathan Lewis saat ini, dan sama sekali tidak ada cara untuk bergerak ke arah Nathan Lewis. Pada saat ini, seluruh tubuh Nathan Lewis ditutupi oleh cahaya merah, seperti dewa yang turun dari bumi, di bawah cahaya merah, telapak tangan besar mulai mengecil, dan nyala api berangsur-angsur padam. Bagaimana mungkin? Mata Hugo Bao membelalak ngeri. Ini adalah jurus pamungkasnya yang paling kuat. Hugo Bao berencana untuk membunuh Nathan Lewis segera setelah dia bergerak, jadi dia tidak menahan sama sekali, tetapi dia tidak menyangka bahwa jurus pamungkasnya tidak dapat melukai Nathan Lewis sama sekali. Keterampilan apa yang masih kamu miliki, gunakan saja. Nathan Lewis meniup dengan ringan, dan telapak tangan yang dipadatkan oleh angin tinju menghilang di bawah pukulan ini. Hugo Bao memandang Nathan Lewis, bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan dia tertegun. Kamu, siapa kamu? Mantra macam apa yang kamu gunakan? Siapa gurumu? Hugo Bao mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nathan Lewis dalam satu tarikan napas. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.